Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatit taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Dan dari nikmat yang Allah berikan ini, kemudian kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah juga kepada uswatul hasanah baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan baginda Nabi dan juga para sahabat, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Sahabat cerdas di mana saja berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dalam bahasa Arab adalah kata berasal dari kata da'ah yang berarti panggilan, seruan, ajakan ataupun jawaban. Dan kata dakwah ini kemudian sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan juga Islam, sehingga tercipta dakwah Islam atau dakwah Islamiyah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, dan apa sih tujuan utama dari dakwah ini? Tujuan utamanya yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia yang di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman cerdas yang saya sayangi serta saya banggakan, apa sih yang terbayang di benak kita tatkala kita mendengar kata dakwah? Pasti di antara kita kebanyakan membayangkan ketika kita mendengar kata dakwah, bahwasanya dakwah ini adalah tugasnya para ustaz, tugasnya para kiai, tugasnya para orang tua, tugasnya para orang-orang yang kemudian memahami seluruh ilmu agama. Dan apa sih yang terbayang di benak kita tatkala kita mendengar kata ustaz ataupun kita mendengar kata kiai? Pasti yang terlintas di pikiran kita, yang kita bayangkan adalah orang yang berjanggut, orang yang memakai jubah, orang yang memakai sorban, orang yang tua yang kemudian menyampaikan Islam, menyampaikan agama. Teman-teman cerdas yang saya sayangi serta saya banggakan, banyak orang yang kemudian salah kaprah, terkhususnya kita para pemuda, yang menganggap bahwa tugas dakwah ini ataupun peran menyampaikan dakwah ini hanya tugas dan peran ustaz saja, tugas dan peran kiai saja, ataupun yang salah kaprahnya lagi menganggap bahwa dakwah ini adalah tugasnya orang tua. Teman-teman sekalian yang saya sayangi serta saya banggakan, ini yang kemudian perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Perlu kita benahi perspektif demikian, bahwasanya tugas dakwah ini adalah tugasnya seluruh umat muslim. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun."
hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyampaikan, mengajak dalam yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beriman. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin ataupun menyuruh umat Islam, menyuruh umat muslim untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan hidup, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya sayangi serta saya banggakan. Dan tak kalah ketika kita berbicara perubahan, maka kita berbicara orang-orang yang muda. Dan pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang muda? Jawabannya pasti teman-teman sekalian. Kita adalah orang-orang yang muda. Kita adalah orang yang muda yang kemudian penuh dengan jiwa semangat, yang identik dengan semangatnya. Dan para pemuda-pemuda inilah yang kemudian menginisiasi setiap perubahan di setiap zamannya, terkhususnya Islam. Sebagaimana para sahabat-sahabat terdahulu yang kemudian menolong dakwahnya Rasulullah SAW, dan kesemua sahabat Rasulullah itu kebanyakan adalah orang-orang yang muda. Dan juga ataupun kita ingin melihat kemerdekaan negara kita, yang kemudian itu semua diinisiasi ataupun atas dorongan semangat para pemuda gitu, para kaum muda yang mendorong agar kemudian Indonesia harus merdeka. Dan ketika kita belajar dari para sahabat dan juga para pemuda yang menginisiasi kemerdekaan kita, maka peran dakwah pemuda itu sangat berpengaruh luar biasa teman-teman sekalian. Kita harus memahami bahwa peran dakwah ini bukan perannya Ustadz, kiai saja, tetapi perannya seluruh umat muslim, terkhusus kita para pemuda. Kita yang memiliki semangat yang sangat luar biasa, kita yang kemudian memiliki jiwa perubahan yang sangat tinggi gitu. Yang kemudian ketika kita melihat yang salah, maka kita katakan salah. Dan semangat kita ingin merubah hal itu, itulah identiknya diri kita para pemuda. Jadi peran dakwah pemuda itu sangat luar biasa. Kita harus benahi pola pikir kita, perspektif kita, jangan sampai salah. Jadi tugas dakwah itu adalah tugasnya seluruh umat muslim gitu, terkhususnya kita para pemuda. Semoga teman-teman sekalian, dari penyampaian singkat yang saya sampaikan ini dapat menyadarkan diri kita semua kaum muda untuk mengambil peran menyampaikan dakwah, menyampaikan agama ini, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yakinlah teman-teman sekalian, ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan dan orang itu kemudian memang benar-benar baik gara-gara perantara kita, maka seluruh kegiatan kebaikan-kebaikan orang yang kita ajak itu maka akan berdampak juga kepada diri kita. Pahalanya akan mengalir juga kepada diri kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu ataupun jangan kita sungkan untuk mengajak orang dalam kebaikan dan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap langkah-langkah kita ketika kita mengajak orang dalam kebaikan atau memudahkan urusan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dan khilaf itu datang dari saya pribadi. Sama-sama kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.